filsafat. Apabila kita menonton satu pertandingan sepak bola, maka lebih dahulu sekali kita mesti pisahkan si pemain, mana yang masuk klub ini, mana pula yang masuk kumpulan itu. Kalau tidak begitu, bingunglah kita. Kita tak bisa tahu siapa yang kalah, siapa yang menang, mana yang baik permainannya, mana yang tidak. Begitulah kalau kita memasuki pustaka filsafat yang mempunyai ratusan, ya ribuan buku itu, kita lebih dahulu mesti pisahkan arah pikiran para ahli filsafat. Kalau tidak, niscaya bingunglah kita, tak bisa memisahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Seperti para pemain sepak bola tadi, kacau balau di mata kita, tak tahu apa maksudnya masing-masing. Begitulah di mata kita para ahli filsafat berkata semau-maunya saja, tak ada pangkal, tak ada ujung. Tetapi memakai angels buat petunjuk jalan, bisalah kita terhindar dari kekacauan dan membuang-buang tempo. Angels sekarang terkenal sebagai co-kreator sama membangun dengan Marx. Sebetulnya dalam filsafat banyak sekali meninggalkan pusaka. Karl Marx terkenal sebagai bapak dialektika materialisme dan surplus value, yakni nilai berlebih, nilai yang diterbitkan oleh buruh tetapi dimiliki oleh kapitalis. Engels, pendiam, pembelakang, selalu berdiri di belakang kawannya Marx, tetapi setia dan jujur, meneruskan mengarang Das Kapital yang belum habis ditinggalkan Marx karena ia meninggal. Engels sendiri menulis beberapa buku berhubung dengan filsafat, Anti Dohring dan Ludwig Feuerbach, Sejarah dan Ekonomi. Sebagai co-kreator, Engels melanjutkan dan mendalamkan paham dialektika materialisme dan komunisme dengan bahasa yang terang, populer, situ, dan merdu. Engels memisahkan para ahli filsafat dari zaman Yunani sampai pada masa kehidupannya Marx Engels dalam dua barisan. Pada satu barisan didapat kaum idealis yang bertentangan dengan barisan kedua, kaum materialis. Kaum idealis umumnya memihak pada kaum yang berpunya dan berkuasa, sedangkan kaum materialis berpihak pada proletar dan kaum tertindas. Kadang-kadang perlawanan tinggal tersembunyi, tetapi kadang-kadang terbuka terus terang, cocok dengan riwayatnya perjuangan proletar dan kapitalis dalam politik. Kadang-kadang idealis di luarnya itu, materialis di dalamnya, sarinya Spinoza. Kadang-kadang materialis di luarnya tetapi di dalamnya idealis. Menurut pemisahan yang diadakan oleh Engels, maka pada barisan idealisten kita dapat penganjur terkemuka sekali seperti Plato, Hume, Berkeley yang berpuncak pada Hegel. Pada barisan materialis kita dapat Heraklit, Demokrit, dan Epicure di masa Yunani, Diderot, Lamartine di masa Revolusi Prancis yang berpuncak pada Marx Engels. Di antaranya itu didapati banyak ahli filsafat campur aduk saintis, setengah idealis, setengah materialis. Biasanya musuh proletar menerjemahkan dan mencemarkan materialisme itu sebagai ilmu yang berdasar atas daya upaya mencari kesenangan hidup tak batas. Makan sampai muntah, minum sampai mabuk, kawin dan cerai sesukanya saja. Sedangkan idealisme itu diterjemahkan dan dijunjung tinggi sebagai satu ilmu berdasarkan kesucian yang paling tinggi, lebih memperhatikan berpikir daripada makan, dan kebudayaan yang sampai menjauhi kaum ibu seperti seorang santri resi. Dalam keadaan yang benar, dalam kehidupan mereka kita tidak sekali dua kali berjumpa dengan seorang yang memangku paham idealis, berlaku sebaliknya dari persangkaan itu. Sedangkan dalam kalangan materialis banyak kita dapati orang hidup dengan segala sederhana dan seperti suami dan bapak yang setia. Idealis dan materialis yang dijadikan Engels sebagai ukuran buat memisahkan para ahli filsafat dalam dua barisan semata-mata berdasarkan atas sikap yang diambil si pemikir ahli filsafat dalam persoalan yang sudah kita tuliskan lebih dahulu, yakni mana yang pertama primus, mana yang kedua benda atau berpikir, matter atau idea. Yang mengatakan pikiran lebih dahulu itulah pengikut idealisme, itulah yang idealis. Yang mengatakan matter, benda lebih dahulu, barulah datang pikiran, itulah yang mengikuti materialis. Itulah yang materialis. Hidup segala sederhana atau mau segala lebih dengan tidak memperdulikan kesehatan diri sendiri dan kebaikan buat masyarakat itu bergantung kepada watak masyarakat dan didikan masing-masing orang. Dengan memakai pemisah yang diadakan oleh Engels, filsafat menjadi persoalan yang mudah bagi kita. Dengan mengambil satu contoh, satu model saja, kita bisa ketahui seluk-beluknya perkara yang bersamaan dan bersangkutan. Dengan David Hume
Sebagai ahli filsafat idealis, kita bisa gambarkan semua ahli filsafat idealis dari Plato sampai Hegel. If I go into myself, kalau saya memasuki diri saya sendiri, kata Hume, maka saya jumpai abundance of conception, bergulung-gulung pengertian, bermacam-macam gambaran daripada benda. Kalau Hume hendak mengetahui apakah benda yang bernama buah jeruk itu umpamanya, maka yang ia insafi cuma rasanya yang manis itu, kulitnya yang licin itu, beratnya yang sepertiga atau seperempat kilo itu, warnanya hijau atau kuning itu, bunyinya nyaring atau lembek itu. Bunyi itu ada di telinga, dalam badan Hume, bukan pada jeruk. Beratnya di tangan Hume, bukan pada jeruk. Rupanya pada mata, rasanya di lidah atau di ujung jari Hume. Semuanya bunyi, rupa, dan rasa itu dengan perantaraan saraf, nerve berjalan ke pusat atau senter ke otak. Otak mencatat bunyi, rupa, dan rasa tadi menjadi pengertian, conception, seperti pengertian merdu, kuning, berat, lezat, dan licin. Semua pengertian ini dalamnya saya, kata Hume, bukan di luar saya. Jeruk itu sebagai benda tak ada bagi saya. Yang ada cuma ide, pikiran, pengertian tentang benda itu dalam otak saya. Otak saya penuh dengan pengertian bundles of conception, kata Hume. Jeruk sebagai benda, lembu sebagai benda, bumi dan bintang sebagai benda, ya engkau sebagai benda, tak ada buat saya. Yang ada cuma ide, pikiran, pengertian, gambaran dari jeruk, lembu, bumi, bintang, dan engkau. Engkau, dalam tanda petik, kata Hume, cuman ide buat saya. Tetapi engkau buat Hume adalah saya buat Tuan Smith umpamanya. Dan saya buat Hume adalah engkau buat Smith. Jadi engkau cuma ide, cuma gambaran buat Hume itu mestinya juga gambaran buat Smith. Hume yang dipandang dari pihak Smith ialah engkau mestinya satu gambaran, satu ide saja. Tak ada Hume itu buat Smith sebagai orang, sebagai ahli filsafat, yang ada cuma gambaran dalam otak Smith. Dengan begitu, Hume yang membatalkan benda dan mengaku ide saja, membatalkan adanya dirinya sendiri, mengakui bahwa sebetulnya dia sendiri tak ada. Beginilah akibatnya yang konsekuen dari idealisme. Dengan membatalkan adanya benda, ia membatalkan dirinya sendiri. Demikianlah David Hume dengan memisahkan ide dari benda, abstraction, dan menganggap ide yang pertama dalam menantang benda sebagai dasar yang pertama, tewas dalam tantangannya membatalkan adanya diri sendiri. Dengan begitu, ia sebetulnya membatalkan filsafat idealisme itu. Sesudah Hume, boleh dibilang filsafat idealisme sudah mati, tetapi barang yang mati itu acap kali menjelma hidup kembali dengan memakai bentuk baru seperti Farao Ra dan peta tadi. Sekarang pun masih ada bentuknya. Immanuel Kant, ahli filsafat Jerman kesohor itu, mengangkat naik kembali bendera Hume, tetapi tidak dengan konsekuensi Hume. Kant tidak berjalan terus jujur seperti Hume, tetapi maju mundur. Seperti kata Lenin, filsafat Kant tidak boleh dipakai buat berkelahi, bukan filsafat berkelahi. Menurut Kant, kita bisa ketahui dengan panca indera kita sesuatu benda, tetapi Ding and Six, benda sendirinya tidak bisa kita ketahui. Kalau sesuatu barang sudah diketahui dengan panca indera, apa juga lagi yang mesti kita ketahui tentang barang itu? Begitulah kaum materialis bertanya. Buat kaum materialis hal itu sudah cukup, tetapi buat Kant itu belum cukup. Ia tidak sepenuhnya memihak pada Hume dan bilang terus terang bahwa benda itu buat dia tak ada, yang ada cuma gambaran dalam otaknya, tetapi ia cari rumput buat sembunyi dengan memakai ding angsih benda itu sendirinya. Jawab Engels dalam hal ini pendek dan jitu. Kata Engels, dari hari sehari, ding and sick itu sudah menjadi ding for us. Benda yang sendirinya itu tidak diketahui, dari hari ke sehari sudah menjadi benda kita. Keterangan Engels tentang ding for us itu dulu banyak saya cari tapi tak berjumpa. Tetapi menurut pikiran saya, jawab Engels yang pendek ini mesti diterjemahkan seperti berikut. Air umpamanya, yang dahulu kala dianggap oleh nenek moyang kita sebagai suatu barang yang ajaib, sekarang kita sudah ketahui zat asalnya ialah hidrogen dan oksigen. Sudah diketahui menurut undang mana ia berpadu, ialah menurut undang Dalton. Apa rasanya air itu kalau diraba atau diminum?
berapa beratnya 1 liter, apa gunanya buat kita, buat tumbuhan dan hewan, bagaimana sifatnya dan sebagainya, apa juga lagi yang mesti diding ansih kan tentang air. Nenek moyang kita cuma mengetahui 4 zat saja di alam ini, ialah tanah, air, api, dan udara. Sekarang sudah diketahui 92 zat asli elementen yang diketahui sudah boleh kita periksa dengan panca indera kita dengan perkakas yang kita bikin seperti mikroskop, teleskop, dan teropong, perkakas yang bisa membesarkan kuman beratus ribu kali dan mendekatkan bintang beratus ribu kali. Perkakas yang dari tahun ke tahun, dari abad ke abad bisa ditambah kepastiannya dan kejituannya. Semua zat yang kita ketahui itu boleh kita padu satu sama lainnya, kita pakai buat makanan dan kesehatan kita pakai kodratnya buat kehidupan dan kesenangan kita. Sang penakluk memakai buat menorpedo dan membom yang belum kita ketahui, sedang kita cari dengan giat dan dengan lebih besar pengharapan mendapatkannya karena teori, cara berpikir, dan perkakas kita makin banyak makin baik. Dimana lagi ding ansih itu tempatnya pada zaman dimana alam yang dahulu kala dianggap gaib itu sebagian besar sudah diketahui dan dikontrol, dikemudikan dipakai menjadi ding forans, yakni benda kita seperti kata Ernst tadi, idealis yang lebih licin karena ia memakai dialektika dan logika dengan cara dan bahasa yang tidak ada bandingannya selama ini, ialah Hegel. Lama Marx, walaupun ia sudah Marxis, sesudah meninggalkan punya Hegel didekati Hegelisme dengan 2 sayap, tesis di kanan, antitesis di kiri, dan badan sintesis di tengah. Hegel terbang makin lama makin tinggi sampai silau mata si pemandang. Buat Hegel, absolut ide ialah yang membuat benda realitas di die absolute Idee macht die Geschichte, absolut ide yang membuat sejarah, histori, dan bayang pada filsafat. Bukan filsafat yang membuat sejarah katanya, melainkan absolut ide. Dan Rückblicken aus der Philosophie Age yang tergambar nyata pada filsafat, yakni menurut Hegel sejarah ialah sejarah dunia dan masyarakat dibikin absolut ide, dan hal ini tergambar pada filsafat. Pada lain tempat Hegel mengatakan bahwa negara stat ialah Verwirklichung, penjelmaan absolut ide itu. Absolut ide itu sama dengan metafisik, ide sendiri, ide yang tak dibikin, yang tunggal, tak jatuh pada undang, sebab dan akibat, hidup dan mati, tak melahirkan atau dilahirkan, tak takluk pada tempo dan tempat, melainkan tunggal, terkuasa, dan sempurna. Absolut ide itu membuat sejarah dunia, masyarakat, dan negara. Absolut ide itu tergambar jitu dan pasti pada filsafat. Absolut ide akhirnya sama dengan metafisik, yakni gaib, di luar ilmu alam, rohani, namun kata Egypte purbakala, dewara. Rohani inilah yang dicari oleh mistikus, murid tarekat Hindu. Kalau ia memandang puncak hidungnya saja, menyebut om, lepas dari semua yang lahir, pikiran pada perempuan, pada badannya sendiri, lepas dari makanan, ya lepas dari suaranya sendiri, om tadi. Kalau beruntung seperti Gautama Buddha, maka leburlah rohani jiwanya dengan rohani yang mengisi alam ini. Feuerbach, materialis besar yang dianggap jembatan antara Hegel dan Marx, mula-mula memakai dialektika juga. Buah pikirannya ketika itu banyak memberi alat pelajaran pada Marx dan Engels, tetapi setelah Feuerbach melemparkan dialektika, sebagian besar disebabkan hidup terpencil, seolah-olah terbuang dari pergaulan, maka hasil pemeriksaannya jauh terbelakang dari Hegel. Hegel dianggap oleh kaum materialis sebagai ujung filsafat yang negatif, yakni ujung yang membatalkan, ujung yang buntu. Feuerbach dianggap sebagai ujung yang positif, yakni pembuka jalan yang baru ke jalan dialektis materialis. Kaum Marxis sepenuh-penuhnya mengakui kemanjuran senjata dialektika tetapi membuang idealisme Hegel. Marx sesudah beberapa lama dikagumi dan dipengaruhi Hegel, sebagai pelajar bisa dihafalkan pasal-pasal yang penting dari Hegelisme, akhirnya memasang Hegelisme di atas kakinya. Hegelisme yang selama ini dianggap
berkepala di kaki dan berkaki di kepala dibalikkan sebagaimana mestinya. Bukan pikiran yang menentukan keadaan pergaulan, melainkan pergaulan yang menentukan pikiran. Negara dalam tanda petik, kata Marx, ialah satu akuan dan hasil dari perjuangan kelas. Perjuangan kelaslah yang menjadi motif force, kodrat pergerakan sejarah masyarakat, kodrat mengubah bentuk negara. Jadi bukanlah absolute ide seperti kata Hegel. Zaman berbudak bertukar menjadi zaman feodal, zaman ningrat. Zaman feodal itu sesudah revolusi Prancis pada tahun 1789 bertukar menjadi zaman kuno dalam pandangan sekarang. Dialektika, yakni pertentangan yang berlaku pada zaman berbudak, ialah pertentangan budak dan tuan. Pada zaman feodal, pertentangan ningrat dan tani, pertentangan pemimpin gilde dan anggota gilde. Pada zaman kapitalisme sekarang, pertentangan buruh dan kaum modal. Pertentangan kelas yang berdasar atas pertentangan ekonomi itulah yang menjadi kodrat buat menumpu masyarakat pada suatu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Dari masyarakat berdasar perbudakan ke masyarakat berdasar keningratan, ke masyarakat berdasarkan pemodalan. Jadi pertentangan itu bukan pertentangan ide saja seperti menurut Pak Hegel, nanti akan diteruskan, tetapi pertentangan barang yang nyata, pertentangan antara dua kelas besar yang berjuang, yang sekarang terus berjuang. Pertentangan kelas ialah kelas manusia, ialah barang nyata itu berdasar atas pertentangan ekonomi yang ditajamkan oleh kemajuan teknik. Teknik yakni perkakas yang dipakai dalam pergaulan, perkakas yang pada zaman ini dimiliki oleh kaum berkuasa dan kaum berpunya, menjadi alat adanya perjuangan kelas itu. Semua perkakas dan kelas manusia yang menjalankan peranan dalam sejarah kita manusia ini adalah benda yang nyata semuanya. Peranan sejarah itu tidaklah dibikin dan dikemudikan oleh absolut ide itu, sebagaimana juga sejarah tumbuhan, hewan, manusia, bumi dan bintang tidak dikemudikan oleh dewa Rah, rohani, ahimsa, dan sebagainya. Sebagaimana bumi dan bintang berjalan bersejarah menurut undang tarik-menarik yang didapat oleh Newton, hukum gravitasi maksudnya. Bagaimana tumbuhan, hewan, dan manusia bersejarah menurut hukum evolusinya Darwin, beginilah sejarahnya masyarakat manusia bersejarah menurut hukumnya historik materialisme yang juga dinamai dialektis materialisme. Dengan lahirnya Marxisme, maka Hegelisme berbelah dua, dialektika idealistis dan dialektika materialistis. Yang pertama dipegang oleh kaum yang bermodal dan berkuasa dengan pengikutnya, yang kedua oleh kaum proletar yang revolusioner. Di antara dua filsafat bertentangan tadi sudah tentu ada bermacam-macam filsafat maju mundur. Filsafat bukan buat bertarung. Hegelisme yang memang revolusioner terhadap kaum ningrat Jerman tetapi kontra revolusioner terhadap kaum proletar sudah tentu baik buat tempat berlindungnya kaum reaksionis seperti kata Marx. Dalam bentuknya yang reaksioner, Hegelisme menjadi alat sebab bentuk ini menerjemahkan keadaan yang ada. Idealisme tak akan mati selama masih ada perjuangan kelas ini, selama ada kaum yang menghisap dan menindas. Kaum hartawan yang berkuasa pada satu pihak mengemukakan ide, intelek, pikiran terhadap kaum terhisap dan tertindas. Pada lain pihak, ia memakai kemegahan jihad rohani buat meninabobokan kaum pekerja supaya mereka rajin, penurut, dan taat di dunia yang fana ini, supaya nanti mendapat nikmat bidadari yang matanya seperti mata burung merpati dan kesenangan kekal di akhirat. Demikianlah sesuai dengan perjuangan kelas, idealisme atau tak berdialektika membentuk dirinya supaya cocok dengan keadaan kelas yang memegangnya, di mana kapitalisme masih muda, kokoh karena sedang naik seperti Amerika, maka lahirnya idealisme berupa pragmatisme yang dikemukakan oleh John Dewey. Filsafat memikir dari negara yang mempunyai the biggest of all, semuanya paling jempol. Ini katanya berdasarkan objektif trust. Hakikat yang objektif, yang tenang, tetapi kalau diperiksa lebih dalam, maka nyatalah bahwa objektif trust tadi bergantung pada
paham, cita-cita, dan perasaan berjuasi Amerika, the country of the free, negara merdeka ialah buat berjuasi Amerika. John Dewey mengambil masyarakat berjuis dan paham berjuis sebagai titik permulaan berpikir ketika Amerika dalam kaya raya. Sekarang sampai sebelum perang ini, kemakmuran Amerika yang disangka akan tinggal kekal tadi sudah menyusuli kawannya di Eropa Barat. Krisis sudah bersih maharajalela dan tetap. Sekarang buat 11 juta buruh, yakni buat kira-kira 33 juta buruh dengan anak bininya. Objektif trust tadi tidaklah begitu objektif, tidaklah begitu tenang. Semua barang yang memberi ketenangan buat berjuis seperti harta benda, justice, polisi, dan hak milik turun-temurun adalah benda yang mengacaukan paham, perasaan, dan penghidupan kaum proletar Amerika sekarang, di mana pergerakan buruh berpengaruh sekali seperti di Jerman sebelum perang 1914 sampai 1918. Maka dalam kalangan proletar sendiri, idealisme itu tidaklah berani keluar terang-terangan. Dalam kalangan kaum proletar sendiri masuk bermacam-macam isme yang di luarnya berupa materialisme, tapi pada dasarnya terdapat idealisme. Lenin dalam bukunya Empiris Kritisme dengan terang dan jitu mengemukakan pemisahan kaum ahli filsafat atas dua partai seperti partai kali dikemukakan oleh Engels, ialah partai ahli filsafat idealis dan partai materialis. Dengan sempurnanya Lenin membuka kedok yang dipakai oleh Empiris Kritisme, Marxisme, Neo-Vitalisme, dan lain-lain, dan memperlihatkan idealisme yang sebetulnya jadi dasar filsafat mereka. Di Rusia, usahanya Lenin dan Plekhanov dalam kalangan Marxisten di Rusia sendiri sering saya dengar bahwa Plekhanov lebih besar dalam ilmu filsafat daripada Lenin. Usahanya dua ahli filsafat materialis ini akhirnya menjatuhkan kekuasaan filsafat idealisme di Rusia dan memaksa dia bekerja diam-diam. Dialektis materialisme ialah ilmu pemandangan dunia Weltanschauung yang resmi disil di Soviet Rusia. Di sebelah barat Eropa, idealisme masih sangat berkuasa dan pada masa ini idealisme lah yang resmi. Idealisme barat mendapat bentuk baru, ialah anarkisme palsu dari ahli filsafat Bergson dan sindikalisme dari Searle. Anarkisme Bergson bukanlah anarkisme beraksi seperti ilmu yang dipeluk oleh anarkis besar, ialah Bakunin, Bergson, Spengler, dan Nietzsche. Yang belakang ini ialah suatu filsuf Kraftspazers, siapa kuat, siapa raja, Habermas. Inilah yang dipeluk oleh Adolf Hitler dan Nazi. Filsafat fasisme dianjurkan oleh pemikir Giovanni Gentile. Fasisme, kata pemikir ini, bukanlah new system, tata filsafat yang baru, melainkan aksi baru dan paham baru. Manusia, katanya, pada hakikatnya beragama. Manusia dan Tuhan selalu dalam ewig Bewegung der Verwirklichung, pergerakan kekal buat perpaduan. Sedikit kita selidiki filsafat partai fasis yang sebetulnya pertama kali menaikkan bendera reaksi di Eropa Barat. Apabila partai berjuis liberal kacau, partai sosialis maju mundur, dan partai komunis sebagian tak berpengalaman, tetapi terutama juga sanksi sebab negara Italia kalau dikomuniskan gampang dikepung dan dijatuhkan oleh kapitalisme Eropa Barat dan Amerika. Fasisme, kata Giovanni Gentile, bukan tata filsafat baru. Memang tidak kalau dipandang dari kacamata idealisme. Aksi baru dan paham baru, katanya pula, aksi kaum tengah dan paham kaum tengah terhadap proletar dengan pertolongan kapitalis. Memang baru dalam perjuangan proletar, kapitalis model baru, tetapi kalau kita baca Marx dalam buku 18 tahun Women of Lois Bonaparte tentang aksi dan paham Lois Bonaparte de Francis, maka aksi dan paham fasisme Italia tadi cuma bentuk baru dari aksi dan paham tua. Mussolini, bapak fasisme, juga amat tertarik oleh Napoleon besar, pemse dari Lois Bonaparte, sampai ia mentoningkan Napoleon yang katanya orang Italia itu.
Bahwa manusia dalam batinnya beragama ini dibatalkan oleh beberapa penyelidikan yang tenang yang membuktikan beberapa bangsa di dunia tak mengetahui agama. Akhirnya kalau kita baca pergerakan ekal buat perpaduan manusia dan Tuhan, menurut filsafat Yesus itu kita ditarik lagi ke negara Kapilavastu, kaki gunung Himalaya yang mengagumkan percobaan Gautama Buddha mempersatukan rohnya dengan roh alam buat masuk ke nirwana. Cuma Gautama Buddha tak seperti Mussolini memakai tongkat dan castor oli buat mematahkan semangat dan paham musuhnya. Matteotti, pemimpin sosialis Italia, musuh besar dari Mussolini yang hilang lenyap selama-lamanya buat melakukan paduan dengan Tuhan itu dengan lekas. Juangan keras tertutup dan terbuka, inilah arti filsafat yang sebenarnya dan arti dialektika yang sebetulnya. Ia boleh melayang tinggi seperti Hegelis dan tinggal di tanah di perut seperti dialektika materialisme. Dalam kurung orang mesti makan dahulu sebelum berpikir, kata Engels. Tetapi filsafat itu adalah bayangan masyarakat yang bertentangan, bukan bayangan absolut ide seperti kata Hegel. Pada permulaan filsafat itu timbul pokok yang jadi persoalan ialah semua ini. Ahli filsafat bertanya, semuanya ini bumi, langit, dan pikiran itu sendiri, apakah artinya? Malah persoalan semua ini cerai-berai. Bumi dan langit sudah jatuh menjadi ilmu bintang yang sesudah Galilei, Copernicus, Newton, Einstein, dan lain-lain mendapat hukum yang sementara boleh dikatakan sempurna. Bumi kita ini jatuh pada ilmu bumi, geografi, dan ilmu tanah, geologi yang sendirinya mempunyai daerah dan mempunyai hukum pula. Perkara yang berhubungan dengan zat dan kodrat jatuh pada ilmu alam, perkara yang berhubungan dengan perpaduan beberapa zat sehingga mendapatkan sifat baru termasuk pada ilmu kimia. Ilmu alam yang mulanya memeluk ilmu kimia sekarang menceraikan dirinya dari ilmu listrik yang sekarang karena besar daerahnya dan dalam artinya mesti dipelajari tersendiri pula. Pemeriksaan atas tumbuhan jatuh pada ilmu tumbuhan dan pemeriksaan atas hewan dan manusia jatuh pada ilmu hewan dan ilmu manusia. Ilmu hidupnya, asal dan penjelmaannya tumbuhan, hewan, dan manusia jatuh pula pada biologi, satu ilmu yang belum dikatakan mudah dan banyak sekali mengandung arti buat kita. Umpamanya perkara evolusi atau pertumbuhan otak dan pikiran dari otak binatang sampai ke otak manusia. Sudahlah tentu satu ilmu dengan yang lain ada seluk-beluk dan berhubungannya. Ilmu alam dan ilmu kimia mesti diketahui ahli yang mempelajari ilmu kedokteran. Begitu pula agrikultur, ilmu pertanian tak bisa terpisah dari ilmu alam dan ilmu kimia tadi. Demikianlah pula seorang insinyur jatuh dan berdiri dengan ilmu alam dan matematika. Dan maka masing-masing ilmu di atas tadi disebabkan kemajuan pergaulan kita, kemajuan industri, perniagaan, dan pesawat terpaksa dipecah-pecah lagi, terpaksa dispesialisir lagi, terpaksa dipencilkan dan diistimewakan lagi. Dengan begitu perkara yang tidak berkenaan bisa disingkirkan dan tempo itu boleh dipakai buat memeriksa dan memperdalam perkara yang diistimewakan itu. Ilmu kedokteran sudah pecah menjadi kedokteran umum, perkara gigi, telinga, mata, kanak-kanak dan sebagainya adalah bahaya buat sains. Kalau pecah-pecahan itu pada ilmu yang sudah banyak itu akan pecah terus, dengan kata lain tidak lagi mengetahui berhubungan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Bahaya itu kebetulan sudah diketahui dan dipelajari muslihat buat menjauhkannya. Kalau saya tak salah, perkataan filsafat sekarang diterjemahkan juga buat menggambarkan daya upaya mempersatukan ilmu bermacam-macam itu. Setiap universitas yang besar dan maju sekarang sudah didirikan fakultas filsafat. UGM Yogyakarta adalah yang pertama menyadari kebutuhan akan hal tersebut. Jadi buat memeriksa seluk-beluk dan perhubungannya, dengan begitu maka si ahli mungkin kehilangan hutan karena sangat memperhatikan pohon-pohon saja. Lupa garis besar karena senantiasa memperhatikan garis yang kecil-kecil saja. Daya upaya semacam ini sekarang yang sering diartikan oleh perkataan filsafat.
Bukan lagi sikap yang diambil oleh ahli filsafat purbakala yang dengan memangku tangan dan tafakur bertanyakan apakah artinya alam dan apakah artinya pikiran itu. Demikianlah kalau kita peramati kemajuan ilmu filsafat tadi, maka kita tidak lihat pada zaman tengah tahun 478 sampai 1492 abad pertengahan. Si pencari hakikat dilekati oleh ketuhanan. Kaum skolastik namanya di Eropa Barat tak bisa mencari hakikat itu kalau persoalan itu tidak digarami, dilimaui atau dijerui dan dimasak dengan Tuhan dan agama ialah agama Nasrani. Sesudahnya itu, pada zaman Borges, filsafat tadi sudah susut pada persoalan jasmani dan rohani, badan dan pikiran. Sudah lama filsafat ini jatuh ke tangan psikologi, ilmu jiwa, ilmu yang memeriksa the working of the mind, kerjanya otak. Ilmu ini tidak lagi direnungkan oleh si pemikir di atas kursi malas dalam otaknya saja, melainkan sudah dimasukkan ke laboratorium. Disinilah otak binatang dan manusia dipisah, diperiksa, dieksperimenkan, diperalamkan. Disinilah insting, yakni pikiran hewan, perasaan, kemauan hewan, dan kecakapan hewan dalam belajar diperiksa, beralamkan, diuji dan dibandingkan dengan akal, perasaan, dan kemauan manusia. Eksperimentalis William James dan Hornbicke di Amerika, Love di Rusia, dan eksperimentalis yang lain banyak mengumpulkan pengalaman yang berharga dan masih banyak persoalan yang mesti diperalamkan dan diuji oleh ilmu yang mudah tetapi sangat menarik hati. Ketahuilah dirimu sendiri. Inilah sari persoalan dari seorang ahli filsafat Yunani yang terkenal, ialah Sokrates. Sekarang persoalan ini sudah menjelma menjadi pemeriksaan atas the working of the mind, kerjanya otak yang sudah dimasukkan ke laboratorium bersama dengan ilmu lain-lain yang berdasarkan eksperimen peralaman. Filsafat bertukar artinya, bertukar rupanya, dan pecah belah menjadi beberapa ilmu yang berdasarkan eksperimen. Engels sudah mendapat kesimpulan bahwa sisanya filsafat ialah dialektika dan logika. Semua cabangnya yang lain jatuh pada bermacam-macam ilmu alam dan sejarah, ialah sejarah masyarakat manusia. Marx memandang dari sudut pertarungan kelas, berkata dalam 11 tesis, "The philosopher haben dewat not presiden in der Exkop aber daraufan dewa zu berander." Para filsafat sudah memberi bermacam-macam pemandangan tentang dunia itu, yang perlu lagi ialah merubah dunia itu.